Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Permatasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah pertama pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Maka, penuhi kebutuhan dasar anak agar kegagalan karena telah berbuat kesalahan dapat diubah menjadi orang yang sukses. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Ketika kita menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 berhasil dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka akan mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikut adalah praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan sekolah. Ilustrasi kasus pertama. Pagi itu, saya hendak mengajar di kelas. Sesampainya di kelas, saya melihat kelas dalam kondisi yang kotor. Sampah berserakan di mana-mana, di selasar kelas, di sudut ruangan, bahkan di depan tempat duduk guru. Saya mulai berpikir dan bertanya kepada seluruh murid, apakah mereka nyaman belajar dengan kondisi kelas yang kotor? Secara serentak mereka pun menjawab, "Tidak, Bu." Kemudian saya pun bertanya kepada murid-murid, "Lalu, apakah yang seharusnya dilakukan agar kelas bersih sesuai dengan keyakinan kelas?" Secara serempak mereka pun menjawab, "Dibersihkan, Bu." Sebagian murid pun mulai bergerak dari tempat duduknya dan membersihkan sampah yang ada di sekitar mereka. Saya mengamati perilaku mereka, dan saya melihat ada salah seorang murid bernama Adi yang malah menyuruh temannya untuk membuang sampah yang ada di sekitar bangkunya. Dengan perasaan kesal, tentu saja temannya menolak permintaan Adi. Saya mendekati Adi dan bertanya, apakah Adi ingin menyampaikan sesuatu? Adi pun menyampaikan keberatannya untuk membersihkan kelas. Menurutnya, kelas lain juga sama, kotor dan banyak sampah. Tetapi mereka tidak diminta untuk membersihkan kelas. Adi juga merasa bahwa dia tidak berkewajiban untuk membersihkan kelas karena itu merupakan tugas OB. Saya mulai berpikir untuk berbicara lebih intens dengan Adi dengan menerapkan prinsip segitiga restitusi. Kemudian, saya memanggil Adi untuk berdiskusi dan melakukan dialog sebagai berikut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Adi. Baik, Bu. Ya. Halo, Adi. Halo, Bu.
Apa kabar? Alhamdulillah. Adi, terima kasih ya sudah hadir dengan kesepakatan kita di kelas tadi ya. Adi, tadi kalau tidak salah di kelas ibu dengar kamu di belakang bergumam. Kalau boleh ibu tahu, adakah yang membuat kamu merasa tidak nyaman, Adi? Iya Bu, kelas lain juga kotor tapi dia nggak disuruh bersih-bersih. Baik Adi, ibu paham kamu merasa tidak senang ketika diminta membersihkan kelas ya Adi ya. Iya, lalu apakah Adi merasa nyaman belajar ketika kelas dalam kondisi kotor? Enggak sih Bu. Nah, oke, baik. Ibu percaya ya, semua orang kita pasti pernah berbuat salah ya Adi ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mau memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan begitu Adi? Iya Bu. Iya. Oke, nih Adi, beberapa kali ibu pernah melihat kamu membuang sampah sembarangan. Bahkan kamu meminta temanmu untuk membuang sampahmu. Boleh ibu tahu apa alasannya? Ya kan kita ada OB Bu. Karena kalau di sekolah udah ada OB, kalau kita yang bersihin, mereka nggak ada kerjaan dong Bu. Kita kan di sini tujuannya untuk belajar bukan bersih-bersih. Oke, ya, baik ibu paham ya. Jadi Adi merasa membersihkan kelas itu bukan tanggung jawab Adi ya. Adi merasa tugas siswa itu di sekolah hanya belajar, begitu? Iya Bu. Ya, oke baik. Nah, lalu apakah menurut Adi bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, bukan bagian dari proses pembelajaran? Sebagian proses sih Bu. Ya, oke. Jadi sekarang Adi meyakini ya bahwa menjaga kebersihan dan lingkungan juga sebagian dari proses pembelajaran. Iya Bu. Baik Adi, jika kamu menganggap menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan proses dari pembelajaran, kira-kira menurut Adi nih sekarang apa yang sebaiknya dilakukan? Saya janji Bu, kedepannya saya bakal peduli sama lingkungan, buang sampah pada tempatnya, terus nggak ngadain orang lain. Oke, keren Adi. Ya, oke. Adi, kamu ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Ingat Bu. Oke, bisa disebutkan Adi? Bisa Bu. Kayak kita harus buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan kelas, tidak mengandalkan orang lain, termasuk tukang bersih-bersih sekolah, karena sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu Bu. Oke, kira-kira kapan akan kamu lakukan itu? Mulai detik ini Bu. Ya. Good, Ibu bangga sekali dengan Adi. Sekarang Adi sudah bisa lebih bertanggung jawab lagi ya terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan. Iya Bu, saya gitu. Ilustrasi kasus 2. Sekitar lewat pukul 7, beberapa murid datang terlambat ke sekolah. Padahal, berdasarkan keyakinan sekolah yang tercantum dalam tata tertib, dijelaskan jika masuk sekolah dimulai pukul 7 tepat. Seperti biasa, guru piket di depan gerbang sekolah menahan sementara murid-murid untuk dimintai keterangan alasan keterlambatan mereka dan mencatatnya di dalam buku jurnal. Sebut saja namanya V. Saat dimintai keterangan, V tampak murung dan kurang bersemangat. Guru piket kemudian meminta V untuk menemui saya, guru BK. Saya pun kemudian berdialog dengan V menggunakan prinsip segitiga restitusi. Berikut dialognya. Iya, Vin, coba kalau boleh Ibu tahu sekarang jam berapa sayang? Jam 8 kurang ya? Ini tahu kita masuk sekolah jam berapa nak? Jam berapa? Jam 7. Berarti Vindi sudah terlambat kurang lebih berapa menit sayang? 1 jaman ya? Oke Vin, Ibu tahu ya kita semua pasti pernah salah gitu ya. Pasti pernah terlambat lah, Ibu juga pernah kok terlambat gitu ya. Cuman gini nih Vin, Ibu pengen tahu nih, pasti kan ketika kita terlambat, ketika kita salah pasti ada yang melatar belakanginya ya gitu. Pasti ada yang penyebabnya, pasti ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kita tidak sesuai dengan rencana kita di awal gitu ya. Kalau boleh Ibu tahu nih, apa yang menyebabkan Vindi hari ini datangnya terlambat ya sampai 30 menit lebih ya Vin? Oh, ban motor kamu bocor.
adik kamu ke sekolah, memang itu setiap hari biasa kamu lakukan atau baru hari ini saja? Oh, setiap hari kamu nganterin adik kamu ke sekolah. Oke, baik. Jaraknya satu arah dengan kamu ke sekolah. Oke ya. Lalu Saya baru tahu ternyata bocor. oh, Itu bilang itu jam berapa kamu tahu ban motor kamu bocor? sekitar kurang 15-an. Jam 7 kalau 15. Berarti kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jam setengah 7. Jam setengah 7. Ya. Terus sudah menunggu saya kan cari bengkel. Iya. Nah, karena tadi pagi belum banyak yang buka, jadi muter dulu. Jadi muter-muter dulu karena bengkelnya belum buka ya. Vindi nih, apa yang Vindi yakini gitu tentang kehadiran di sekolah? Saya yakin sih Bu, datang tepat waktu itu nggak berguna buat orang tua diri sendiri. Kayak kita dapat lebih baik. Oke, jadi Vindi tahu ya pentingnya mengatur waktu atau manage waktu lebih baik ya. Nah, dari cerita yang sudah Vindi utarakan sama ibu, menurut Vindi apa yang sebaiknya Vindi lakukan agar Vindi bisa mengatur atau manage waktu Vindi lebih baik lagi sehingga bisa datang ke sekolah tepat waktu lagi. Gimana? Saya kedepannya saya harus lebih tepat, lebih awal lagi Bu, ke sekolahnya biar bisa kita meminimalisir kejadian yang nggak di luar dugaan kita. Contohnya bagaimana Vindi? Kayak biasanya saya datang kan berapa setengah tujuh. Iya. Kalau bisa saya datang lebih awal kayak jam 15. Oke, ya. Biasanya kamu berangkat setengah 7, kamu memutuskan sekarang untuk berangkat jam 6 lebih 15 agar kamu bisa meminimalisir kejadian yang tidak terduga yang mungkin kamu alami gitu ya, baik di jalan atau misalnya kondisi tidak terduga datang dari rumah seperti itu ya Vin ya gitu. Artinya kamu juga harus mempersiapkan diri kamu lebih awal lagi, bangunnya lebih pagi lagi. Kalau yang biasa bangun jam 5 berarti jam 6 kurang kamu harus sudah bangun, harus sudah prepare gitu ya gitu. Ibu senang sih ya ngobrol sama Vindi sudah punya keyakinan yang baik gitu sih. Vindi sudah bisa berinisiatif gitu kan untuk bisa merubah mengatur waktunya lebih baik lagi. Vindi apakah bisa Vindi tuangkan itu semua dalam bentuk schedule kegiatan? Bisa ya. Oke Vindi, nanti ibu tunggu ya schedule kegiatan Vindi, kegiatan sehari-hari Vindi mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Saputra dari kelas 11 Teknik Elektronika 2 sebagai Adi. Setelah saya dibimbing oleh Bu Nini dengan menggunakan segitiga restitusi, saya merasa lebih baik dan nyaman karena tidak menyudutkan. Namun, saya harus mengingat kesepakatan di kelas. Saya diminta untuk mencari sendiri solusi dari kesalahan saya. Saya harus belajar dari sekarang untuk jaga kebersihan dimanapun dan tidak mengandalkan orang lain karena kebersihan adalah tugas kita bersama. Terima kasih Bu Dini atas bimbingannya. Semoga kedepannya saya dapat berinisiatif dan bertanggung jawab atas kesepakatan kelas. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktik segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.